Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di daerah kita atau mungkin di daerah saya itu kalau malam-malam ada hajatan itu biasanya sound system itu nyala atau hidup dari pagi sampai pagi lagi, itu ada. Atau orang yang kalau bulan puasa seperti saat ini, orang yang patrol itu membangunkan sahur dari jam setengah 12, jam 1 itu patrol ke depan rumah dan itu mengganggu. Ada juga yang kalau zaman dulu itu banyak sekali, hampir tiap masjid dan musola. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah jarang. Yang tadarusan di bulan puasa itu sampai jam 11, 12, bahkan sampai jam 1. Itu ada. Dan itu juga mengganggu. Mengganggu ini bukan hanya kata saya pribadi, tapi memang sudah banyak orang-orang yang mengeluhkan. Tak jarang orang hajatan itu sound sistemnya dengan volume yang sangat nyaring dan waktunya lama. Dari pagi sampai pagi itu ada. Begitupun yang lain. Itu mengganggu sekali. Nah, makanya kemudian beberapa tahun yang lalu bahkan sempat ramai lagi kemarin itu Menak membuat aturan tentang pengaturan volume pengeras suara. Pengeras suaranya itu diatur sekian, kemudian waktunya juga diatur, misalkan jam sekian sampai jam sekian. Kemudian speakernya juga diatur, kapan memakai speaker luar, kapan juga memakai speaker dalam. Kenapa diatur seperti itu? Karena itu memang mengganggu, lebih-lebih di daerah perkotaan yang di sekitarnya itu ada kelompok non muslim yang tentu itu mengganggu siapa? Mengganggu siapa saja, bahkan orang Islam ataupun yang non Islam. Mengganggu dia mau istirahat atau mengganggu dia melakukan hal-hal yang lain. Nah, sebenarnya bagaimana Islam melihat masalah ini? Adakah di dalam Islam volume ataupun suara-suara yang mengganggu itu diatur dalam Islam? Itu ada ternyata. Di sini saya punya kitab Bugyatul Mustarsyidin, di kitab saya halaman 67. Saya bacakan takbirnya ya, biar tidak dikira omon-omon. La yukrahu fil masjid al-jahru bidzikri bi anwa'ihi. Tidak dimakruhkan berzikir dengan suara yang nyaring ataupun yang sejenisnya di dalam masjid. Wa minhu qiraatul Qur'an. Yang termasuk itu yang tidak dimakruhkan menggunakan suara yang nyaring di dalam masjid adalah membaca Al-Qur'an. Illa insyawasah ala musallin au adzana iman, kecuali zikir yang nyaring atau membaca Quran yang nyaring itu mengganggu orang yang sholat, au adzana iman, atau mengganggu atau menyakiti orang yang tidur, itu makruh. Kalau tidak mengganggu, zikir nyaring, baca Quran nyaring, kalau tidak mengganggu tidak masalah. Tetapi kalau mengganggu itu tidak boleh menurut takbir ini, mengganggu orang yang sholat atau mengganggu orang yang tidur. Bal in kathurat ta'adzi harumah, bahkan jika sangat mengganggu zikir, baca Quran, jika sangat mengganggu orang yang sholat atau orang yang tidur, harumah, hukumnya haram. Fayamna'u minhu hina'il, maka yang demikian itu dilarang di dalam agama,
Di kitab ini dijelaskan ada contoh kama law jalasa ba'dal adzan yadhkurullah taala. Seperti misalkan ada orang yang azan kemudian setelah azan dia duduk berzikir kepada Allah. Wa kullu man ata li sholati jalasa ma'hu. Kemudian juga ada orang yang datang untuk sholat kemudian ikut duduk dan ikut berzikir dengan nyaring. Wasawasa alal musallin, dan mengganggu orang yang sholat, maka yang demikian itu juga haram hukumnya. Fa illam yakun samma tashwisun ubiha bal nudiba. Jika ternyata tidak mengganggu zikir, baca Quran, jika tidak mengganggu ya tidak masalah, bahkan sunnah hukumnya. Jadi dari penjelasan takbir ini adalah mengganggu atau tidak. Jadi tolak ukurnya itu mengganggu atau tidak. Baca Quran, zikir kalau mengganggu orang yang sholat atau mengganggu orang yang tidur, kalau sangat mengganggu maka hukumnya haram. Ini orang yang zikir, orang yang baca Quran. Apalagi yang bukan zikir, bukan baca Quran. Seperti son-son hajatan yang 24 jam full itu. Itu bukan zikir, bukan baca Quran. Atau orang-orang yang patrol membangunkan sahur itu dibuka jamnya, jam 11, 12, jam 1. Itu bukan waktu sahur. Bukan zikir, bukan baca Quran. Maka kalau kembali kepada ibarah ini, maka hukumnya haram. Makanya sudah benar apa yang dilakukan oleh Menak itu, bahwa pengaturan volume pengeras suara itu diatur sekian sampai sekian. Waktunya juga diatur dari jam sekian sampai jam sekian. Pengeras suara dalam, pengeras suara luar itu juga diatur. Kapan pengeras suara dalam, kapan pengeras suara luar, itu diatur. Ini sudah benar, ada ibarahnya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seenak kita sendiri dengan alasan, oh saya punya hajat, saya bayar sound system, terserah saya mau disetel kapan sampai jam kapan. Tidak bisa seperti itu. Atau saya mau patrol, mau membangunkan orang yang sahur, terserah saya mau kapan, mau pakai apa, terserah saya. Nggak bisa seperti itu. Atau orang yang tadarus bulan puasa, ini saya tadarus misalkan, mau berhenti kapan, mau mulai kapan, terserah saya. Nggak bisa seperti itu, bos. Itu haram hukumnya jika mengganggu. Au adzana iman, kata di sini. Atau mau mengganggu orang yang tidur, itu haram. Apalagi mungkin di sekitar kita itu ada orang yang sakit misalkan. Maka itu jelas keharamannya. Atau orang yang baru mau tidur, sudah dibangunin patrol, itu bagaimana? Itu sudah diganggu, itu haram. Jadi seperti itu ya. Saya harap setelah video ini tidak ada lagi yang asal ngomong Menak begini. Itu sudah ada ilmunya. Seperti itu. Yang tahu itu mengatakan, memberitahu. Yang tidak tahu ikut, jangan ikut komentar yang aneh-aneh. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.